dipikir lagi, jadi sebenarnya yang ada, kita mencoba meraba-raba ya, apa yang ada di dalam pikiran presiden sehingga keluar kata-kata seperti itu. Dan memang kalau diikuti selama ini kan sebenarnya narasi-narasi nyeleneh yang keluar dari mohon maaf, lisan presiden kan memang bukan cuma sekali dua kali. Iya, sebenarnya bukan sekali dua kali. Ya. Tapi ini kalau menurut saya tuh, kalau sendiri kan ya tadi sudah disampaikan, kalau kecerdasan bukan dari sekolah, terus dari mana ibaratnya gitu. Iya, makanya dalam artian di saat yang sama dia membicarakan tentang kecerdasan tapi dengan narasi yang nggak cerdas. Jadi ibaratnya kayak nampar muka sendiri. Kenapa begitu? Karena sebenarnya justru yang paling bertanggung jawab untuk menciptakan kecerdasan bangsa itu adalah pemerintah melalui lembaga-lembaga, yaitu sekolah kan gitu. Betul. Terakhir itu presiden yang gelarnya sampai Profesor B.J. Habibie kan? Iya. Dan itu pun dicekal. Cuman ya sampai berapa? 2 tahun ya. 2 tahun. Iya, setahun setengah, hampir 2 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sahabat reaksi Ruang Sadar ID dimanapun Anda berada, semoga dalam lindungan Allah SWT. Baik, kita akan mereaksi ucapan Pak Presiden, ya, dimana ucapannya mengenai salah satunya kecerdasan. Dimana kata Pak Presiden ya, kecerdasan bukan dari sekolah. Dan kecerdasan itu bukan dari sekolah menurut saya. Kecerdasan bukan dari sekolah. Dan ini sudah kita buktikan. Sekarang kita buktikan lagi. Pak Bahlil, saya kira sekolahnya nggak terlalu terkenal. Kalau dicari di Google, kampusnya udah nggak ada. Beliau berpidato. Jadi buktinya kata beliau itu Pak Bahlil, menteri. Oh, katanya. Ya, jadi dilihat katanya Pak Bahlil cari sekolahnya nggak ada, tapi beliau cerdas. Kampusnya udah nggak ada, tapi ya katanya cerdas gitu. Nah, gimana Ustaz? Kalau sandikan kecerdasan bukan dari sekolah nih, mungkin secara apa ya, secara pemahaman dasar itu pada umumnya kan kalau anak pengen tahu sesuatu kan sekolah gitu kan, TK dulu, terus SD, SMP, SMA, terus kuliah, terus S1, S2 terus sampai dokter, profesor kan itu kan dari Sekolah semua. Iya, dari sekolah semua. Gimana Ustaz? Dari siapa dulu nih? Sebentar. Jadi kalau kata Pak Presiden begitu, itu saya rasa kurang tepat. Misalnya, terus dia menampilkan fungsi dari sekolah itu sendiri, karena sekolah itu kan fungsinya sangat besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan di sana juga ada namanya guru juga. Ya, Guru mencari nafkah, penghasilan dari sekolah. Terus ada juga penjual makanan, penjual buku dari sekolah. Kalau seandainya memang presidennya bilang gitu ya, nanti mereka nasibnya gimana kan? Banyak juga yang perlu dipertimbangkan. Saya rasa tepat kata Pak Presiden kita. Tahu lagi galau apa lagi edan sama Bahlil juga. Kata Bahlil kan kata Presiden Prabowo, dia selalu sama Bahlil kinerjanya bahwa tahun ini dia tidak menaikkan BBM. Mana itu pertama udah naik pasti impor. iya. Gimana? Pertama naiknya sampai 16.000 ya kan. Sekali turun cuman berapa rupiah gitu. Naiknya nominalnya gede, turunnya cuman berapa rupiah. Terus kinerja Bahlil juga kemarin mendukung Rempang yang ditanamkan sama Jokowi, udah taken katanya sama. Terus yang dari Cina, mana katanya ketika ditelusuri pihak dari apa namanya Mas? PT apa di Cina itu? Katanya nggak ada itu kerja sama RI terkait Rempang, bohong itu. Si Bahlil juga
Dan memang ada fakta menarik tuh di beritanya. Jadi Prabowo itu mengadakan pertemuan antara menteri-menteri dan presiden itu. Ya Prabowo tuh menilai bahwa kinerja selama 2 tahun tuh, saya nggak tahu entah beliau ini menilai berdasarkan survei, laporan atau bagaimana, dia menilai ya kinerja selama 2 tahun tuh nilainya 98. Dan kata para Prabowo, menteri-menteri nilainya 88, 89 katanya. Itu termasuk Bahlil itu. Jadi di pidato tersebut ya beliau menyampaikan itu. Tapi menariknya kalau sandikan kecerdasan bukan dari sekolah. Nah, kita kaitkan dengan mungkin ya pendidikan sekarang lah. Maksudnya dalam konteks kan sekarang itu banyak murid yang mohon maaf gitu. Mungkin kita sebut bandel lah. Kadang di kelas itu. Jadi ada tuh beritanya, jadi gurunya lagi ngajar, muridnya di pojok merokok, ya kan, kayak apa ya? Kayak berdosa. Iya, kayak nggak berdosa, santai. Ini kan, ya ibaratnya kayak, ya kayak cuek aja gitu. Padahal tuh guru lagi ngajar gitu. Nah, kalau sendiri kan mungkin masuk nih, gitu kan? Karena kan untuk murid-murid yang seperti ini mungkin masuk gitu. Bagaimana, Sat? Karena kan ya sekarang ini kasus-kasus banyak di sekolah, entah guru guru tuh melawan murid karena udah kelewatan atau terus lapor, gurunya di penjara misalnya gitu kan. Nah, itu gimana, Sat? Kalau saya mau menggarisbawahi dulu ya tentang pernyataan presiden, sebenarnya ini agak paradoks. Ya. Dalam artian di saat yang sama dia membicarakan tentang kecerdasan tapi dengan narasi yang nggak cerdas. Jadi ibaratnya kayak nampar muka sendiri. Kenapa begitu? Karena sebenarnya justru yang paling bertanggung jawab untuk menciptakan kecerdasan bangsa itu adalah pemerintah melalui lembaga-lembaga, yaitu sekolah kan gitu. Betul. Tentunya problem-problem yang ada di sekolah itu adalah bagian dari tanggung jawab negara kan gitu. Betul. Jadi kalau misal presiden mengatakan bahwa kecerdasan tidak didapat dari sekolah, lalu dari mana? Dari mana ya kalau nggak dari sekolah ya? Iya, makanya justru dia kan harus berpikir, bukankah sekolah ini adalah bagian dari tanggung jawab negara untuk menciptakan pendidikan yang baik bagi bangsa gitu kan? Dan tentunya kecerdasan ini kan bukan sebatas kecerdasan akademik ya, ada banyak hal dan spektrumnya luas, misal kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual terutama, dan ini yang banyak hilang dan diperhatikan, termasuk kecerdasan sosial di kalangan remaja saat ini. Ya. Bagaimana remaja itu sudah berani bertindak kurang ajar kepada guru, berani melawan guru dan tidak ada lagi rasa hormat kepada pendidik kan gitu. Ya, adabnya hilang kan. Nah masalahnya ini kan bukan kasus yang terjadi baru sekali 2 kali. Sebenarnya iya betul, ini udah. Dan ini sangat masif ya. Betul, sangat masif ya. Lalu di mana negara hadir untuk mengatasi permasalahan ini? Kok kayak nggak ada perhatian kan gitu kan? Seolah-olah mereka ini tuli dan buta dari problem-problem yang terjadi di masyarakat bawah, terutama di lingkungan pendidikan kan. Padahal peran terbesar ada di pundak mereka, tanggung jawab terbesar ada di beban yang mereka pikul. Harapannya ya di situ. Ya, harusnya kan berpikir kalau bukan dari sekolah berarti ada masalah nih kan gitu. Betul. Nah ini agak unik narasinya gitu loh. Nah, gitu. Kalau mau dipikir lagi, jadi sebenarnya yang ada, kita mencoba meraba-raba ya apa yang ada di dalam pikiran presiden sehingga keluar kata-kata seperti itu. Dan memang kalau diikuti selama ini kan sebenarnya narasi-narasi nyeleneh yang keluar dari mohon maaf, lisan presiden kan memang bukan cuma sekali 2 kali. Iya, sebenarnya bukan sekali 2 kali. Ya. Tapi ini kalau menurut saya tuh, kalau sendiri kan ya tadi sudah disampaikan, kalau kecerdasan bukan dari sekolah, terus dari mana ibaratnya gitu. Iya, makanya. Ibaratnya kan ya kalimatnya itu. Dan ya ditambah lagi kan misal ya kalau secara
apa ya, kasus-kasus sekolah ini juga banyak gitu. Kalau mungkin kalau kita agak sedikit, tapi masih ada kaitannya. Jadi misal kayak ya murid-murid yang dimana melakukan apa ya, misal perlawanan terhadap guru atau tawuran atau biasanya tuh kalau anak-anak STM itu ikut apa ya, ikut aksi ya, ikut demo kan, dibilang antek asing berarti gitu. Kayak mahasiswa ya kan demo itu dibilang apakah ya gimana ya, susah juga ngejelasinnya. Makanya nih kalimat ini ya betul ya, tadi sudah disampaikan kayak sangat tidak cocok gitu. Bagaimana Ustaz menanggapinya? Ya. Ya, jadi kalau kita berbicara terkait dengan sebuah pernyataan yang diungkapkan oleh beliaunya, jadi ketika kita berbicara kecerdasan, maka kecerdasan itu sendiri kan adalah sebuah kemampuan, yaitu kemampuan untuk mengolah mental dan dalam belajar. Jadi memang konteksnya itu adalah dalam belajar. Kalau kita berbicara belajar itu bisa belajar di pendidikan yang resmi, bisa belajar di lingkungan masyarakat, bisa belajar kepada orang tua kan di situ. Yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pola pikir mereka, yaitu tingkat berpikir seseorang kan gitu. Sehingga mampu memecahkan sebuah masalah di sini. Karena memang itu adalah sebuah problem. Sekaligus dia juga mampu menyesuaikan diri dalam lingkungannya. Ini adalah sebuah kecerdasan, sehingga memang bisa kita peroleh dari lingkungan luar, tetapi pada kenyataan di era kapitalisme kan kita tidak bisa berdiri sendiri, karena dalam konteks kehidupan sosial itu kita juga butuh legalitas. Betul. Jadi kalau menafikan sekolahan itu juga menjadi paradok tadi sebagaimana yang diungkapkan. Karena kita mau bekerja saja itu juga butuh skill gitu loh. Yang skill itu kadang juga didukung oleh tadi tingkat kependidikan gitu. Jadi kalau ungkapan seperti itu tidak harus sekolah, ya bisa-bisa saja, tergantung. Kadang kan ya lagi-lagi di dalam era kapitalisme itu kan Persyaratan ada jalannya lika-liku gitu loh. Kadang dibuat persyaratan yang jelas, tapi ternyata dia tidak mau lewat dengan persyaratan yang jelas, tapi ya beriber lah kan gitu. Mungkin bisa jadi ya itulah dunia ya di dunia negeri Konoha kan. Tapi ya itu kadang kecerdasan itu ya bisa jadi dinafikan dan masalah. Yang penting kadang di dalam kapitalisme itu sebenarnya adalah modal kan di situ. Ini menarik Ustaz. Jadi modal itu ya kalau berbicara di kapitalisme, bagi mereka yang kaya ya modalnya duit, tapi bagi mereka yang tidak punya duit seharusnya modalnya adalah ilmu tadi, kecerdasan itu. Karena apa? Untuk daya saing. Cara daya saing nih Ustaz. Jadi kan ada dapur BGN nih. Di mana? Itu lebih bagus daripada sekolah Ustaz. Gimana Ustaz? karena kan ya maksudnya oke lah, kita lebih kritis lagi Ustaz. Jadi kalau sandikan misal ya murid itu ya semakin pintar, semakin kritis kan semakin paham kan kondisi negeri ini kan. Nah akhirnya mohon maaf dia menyuarakan keresahan. Apakah itu bentuk kecerdasan Ustaz? Ibaratnya nih kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang mohon maaf gitu, misal tidak sesuai terus dia mengkritik gitu kan. Apakah itu bentuk kecerdasan? Ya itu sedangkan kan kalau ketika dia aksi dibilang antek-antek asing misalkan. Itu kan bagian dari respon ya pada sesuatu yang mungkin itu bagian dari pelayanan negara kan. Itu ketika pelayanan itu tidak sesuai, direspon seperti itu, berarti itu juga bentuk dari sebuah kecerdasan masyarakat. Harusnya kan diterima kritik. Iya kan. Iya, kalau tidak diterima tidak mau nerima kritik, mana tahu letak kesalahan dan kekurangannya. Ya tadi akhirnya ya mungkin bisa jadi saya itu yang paling baik, tapi dari sisi siapa yang menilai kan di situ. Kalau sekedarannya dirinya sendiri ya semuanya baik, tidak ada yang buruk kan.
Terus 98 berarti ya. Ya, overprime. tapi baik buruknya itu kan makanya kadang itu kan dipengaruhi oleh nilai pemikiran seorang standar Dan kan. apa yang di maklumat yang didapatkan dia. Betul. Oke, berarti untuk solusinya nih, berarti untuk kecerdasan supaya Indonesia ini secara masif ya, berarti tentunya dengan memperbaiki kurikulum sekolah ya. Iya betul. Harus dari asas dasar. Asasnya apa kan di situ? Asas dasar berarti kalau kita ingin memajukan negeri ini ya dunia pendidikan, dan dunia pendidikan itu siapa yang paling bertanggung jawab? Negara ya. Karena apa? Ini terkait dengan kecerdasan intelektual. Kan kalau negara itu memberikan standar yang jelas, ya rakyatnya pasti akan jalan. Itu adalah sebuah aturan kan, gitu ya. Contoh lah wajib belajar 9 tahun. Coba kalau itu yang mewajibkan itu orang tua, ya kalau dia punya duit mungkin ya berjalan. Tapi kalau itu negara, kan ada istilahnya ada sesuatu yang terkait gitu. Betul. Jadi kalau wajib pendidikan 9 tahun ya. Jadi SD, SMP, SMA lah. Negara bisa 12 tahun. 12 ya. Nah, negara bisa memberikan kebijakan sekolahnya gratis kan gitu. Jadi jangan MBG aja yang gratis ya. Ya seperti itu. Jadi sekolahnya juga harus iya, gratis juga dong. masyarakat harus cerdas secara intelektual. Tapi tidak hanya berhenti pada kecerdasan intelektual semata seharusnya kan gitu. Karena apa? Apalagi kita itu negara ketimuran. Kecerdasan spiritual juga harus. Karena apa? Kalau sekedar cerdas intelektual ya repot. Karena apa? Tidak punya standar dari sisi spiritual. Betul sih. Alat-alatnya kan di situ. Sehingga apa? Mereka bebas kan. Ya kayak sekarang ini kita punya murid cerdas tapi tidak hormat kepada guru, tidak taat kepada aturan-aturan nilai agama kan di situ. Sampai ada tuh kalau nanti saya spill ya, itu beritanya anak minta iPhone, orang tuanya tuh mungkin kondisinya ekonomi sulit. Akhirnya rumah kaca ditutup sekali. Bahkan sampai ada yang bakar orang tua. Bahkan ada anak di bawah umur yang melakukan hubungan suami istri, wakil ketahuan terus dibunuh. Ini kan ya mungkin cerdas, dia ingin menghilangkan bukti, tapi kan kecerdasan itu kalau dimanfaatkan kepada keburukan itu bukan sebuah kecerdasan, tapi ini sumber malapetaka kan di situ. Dan ada beritanya di Sidoarjo kalau nggak salah ada 500 berapa gitu anak SD itu udah terkena HIV karena melakukan hubungan. Nah kalau di berita itu kan kita nomor 1 ya penyakit HIV se-Asia ya kalau tidak salah itu. Se-Asia bayangkan nomor 1, sedangkan undang-undang kebebasan dalam berperilaku itu belum ada dalam undang-undangnya, sedangkan di negara-negara yang sudah ada kalah. Kalau sampai itu muncul, bagaimana negeri kita? Berarti untuk ucapan Pak Presiden untuk kondisi saat ini relate juga nih. Jadi kecerdasan bukan dari sekolah. Ya ada. Kalau tinggal dari sudut pandang pandangnya yang memang mungkin dari segi yaitu penyimpangannya ini kan tinggal dievaluasi ya kan. Iya kan, semuanya perlu dikaji ulang. Iya, dikaji ulang. Tidak hanya satu sudut pandang kan di sini. Iya betul. Dan memang sekolah itu penting untuk kematangan berpikir lah. Iya. Karena kan ada proses belajar mengajar situ, ada fokus lah ibaratnya guru menjelaskan ABC kita fokus untuk ilmu itu. Ketika berbicara pendidikan itu tersistem, maka terbentuk kecerdasan yang menyeluruh kan. Jadi tidak hanya berhenti pada kecerdasan tadi intelektual, tapi juga spiritual, emosional kan gitu, hingga sampai kecerdasan moral ibaratnya. Iya betul. Spiritual itu kan larinya nanti kepada moral karena standar baik buruknya itu kalau disandingkan pada aturan agama kan akhirnya berperilaku baik itu kan masuk pada sisi moral kan di situ. Di sini. Ya, kalau itu tidak ada, terus gimana generasi bangsa negeri kita ini? Iya betul. Juga menjadi sebuah tanda tanya besar. Jadi pendidikan itu ya penting. Ya karena kan kalau sedangkan SDM-nya baik nanti kan tentunya ketika
beliau jadi menteri, Iya. presiden kan, minimal Indonesia berubah menjadi lebih baik lagi. Titel lah minimal jadi pejabat. Iya iya. Kalau kita Proper lah, kompeten lah ibaratnya gitu ya. kalau kita kan nggak mungkin dari masyarakat, tapi dari sekolah. Iya, betul juga ya. Menteri-menteri sekarang nggak pada punya titel. Iya. Tapi bang cuma SMA doang. Terakhir itu presiden yang gelarnya sampai Profesor B.J. Habibie kan? Iya iya. Iya. Dan itu pun dicekal akhirnya. Cuman ya sampai berapa 2 tahun ya. 2 tahun. Iya, setahun setengah, hampir 2 tahun. Maka ya penting sekolah. Tuh, Iya. fokus sekolah gitu ya. Kalau bisa sekolah gratis ya. Iya. Oke, ada lagi ya teman-teman? Cuman kalau kita berbicara sejarah apa tadi menyinggung mantan Presiden B.J. Habibie itu kan beliau pesan terakhir sebelum meninggal itu kan dia menyesal ketika belajar ilmu eksat ya. Seandainya kehidupannya itu diputar kembali dari awal, maka dia akan lebih menekankan Ilmu pada agama. pendidikan ilmu agama kan di situ. Jadi sebenarnya letaknya itu di sini nih. Karena emang agama tuh pondasi ya, Iya, untuk moral, iya. Semuanya akidah itu itu. semua. Karena memang kalau dari sisi kurikulum itu ya agama tuh seolah-olah mulai dikikiskan dari sekolah-sekolah negeri salah satunya. Padahal agama tuh pondasi ya, supaya anak itu mengerti adab sama orang tua, adab sama guru, ya kan? Justru berkaca dari masa lalu ya, di masa kegemilangan Islam banyak para ulama-ulama yang dia itu Sarjana. polimet Iya polimet. gitu. Jadi dia ahli dalam sains dan segala macam, tapi dengan fondasi agama yang sangat kuat. Betul. Nah itu kan yang perlu kita perhatikan, berkaca dari masa lalu dan belajar untuk bisa dikembangkan ke masa depan. Iya, Ya seperti itu. Sebagaimana Jabir Al-Hayyan ya. Ya salah satunya. salah satunya itu. Penemu air raksa. Termasuk penemu pisau bedah kan siapa? Ibnu Ibnu Sina. Sina. Ibnu Sina. Iblis ya, polimet semua itu. Polimet. Ya semoga aja ya, semoga ya Bapak Presiden menggratiskan sekolah, terus akhirnya fasilitas diperbaiki, kurikulum juga diperbaiki, dan akhirnya generasi-generasi Indonesia tuh cerdas-cerdas lah ya. Siap, itu aja ya, cukup ya. Siap. Oke, mungkin itu aja reaksi pada episode kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.